Ya, perkenalkan, saya Risen, pelayanan di GAKD tentunya ya, di Bansel. Ini istri saya. Siapa sih? Namanya Yuli, di pelayanan di Bansel juga. Gitu. Jadi awalnya tuh saya tuh badan tuh pulang kerja demam, tapi demamnya ringan. Karena saya pikir, oh kayaknya saya masuk angin nih, karena apa sih, saya orang tukang kesana kesini kerjaan ini kerjaan itu. Terus saya ingat waktu itu tiba-tiba besoknya badan saya kok lemes. Setahu saya bukan tipe orang yang lemes. Tanya suami saya, kalau saya sakit itu saya bukan tipe yang minum obat atau apa, masih bisa kerja. Terus ketika lemes, ya paling makin lemes. Tapi demam saya udah nggak ada, saya nggak batuk. Waktu di hari Senin saya pulang kerja, oh kok saya nggak hilang penciuman ya gitu. Mungkin saya pikir saya capek, saya istirahat, saya makan, Selasa pagi saya mandi mau kerja, saya cium lagi, wah bener nih, ini saya nggak bener. Tapi di situ suami saya udah mulai demam, udah mulai nggak enak. Terus saya bilang, pagi-pagi, Pih, ayo antar saya ke Santosa untuk cek. Begitu dicek, siang hasilnya positif. Nah, siang hasilnya positif, saya memang jujurnya panik. Malah saya telepon ke rumah sakitnya, saya nggak percaya. Ini, sorry ya, ini hasilnya apa ya? Gitu. Oh maaf Bu, Ibu positif, silakan hubungi dokter, kayak gitu. Ya saya telepon suami saya, agak dengan gemetaran jujurnya, tapi saya positif gitu. Terus akhirnya dia bawa saya PCR, dia juga dicek juga. Nah, saat itulah dua-duanya ketahuan positif gitu. Reaksi pertama pasti panik. Saya panik. Kita panik lah. Pasti panik, terus kayak orang linglungnya karena ini mesti kemana nih gitu. Udah tahu positif, di rumah ada keluarga, ada orang tua, ada anak, bingung kan. Akhirnya kita kayak luntang-lantung aja di jalan, kita mau kemana. Sampai kita cari-cari hotel ya. Cari hotel dan bingung juga gitu, nggak nemu apa-apa. Ya, akhirnya kita coba hubungin keluarga, bahwa kita sampaikan kita positif COVID. Dan kita bertindak cepat, kita panggil nakes untuk datang ke rumah dan kita rapid ya waktu itu ya. Kurang lebih ada 7 sampai 10 orang waktu itu di rumah, karena pas kebetulan juga anak yang kecil ulang tahun, jadi lagi rame nih ceritanya. Nah, itu di swab, ya puji Tuhan semuanya negatif gitu. Jadi kita sambil nunggu di jalanan sampai mereka begitu persiapan untuk keluar dari rumah, kita masuk rumah isolasi mandiri. Demikian. Awal-awal sih ngomongin saudara seiman ya, pasti saya ngomongin keluarga di Bansel. Terus puji Tuhan respon mereka tuh nguatin kita gitu, tenang, jangan panik. Terus kedua, kita banyak ikut doa dan puasa. Sebenarnya puasa akhirnya enggak ya, karena harus banyak makan katanya gitu. Tapi kita banyaknya ikut doa, terus TV itu apa sih? Ini rohani lah semuanya gitu pokoknya gitu. Channel-channelnya semuanya rohani. Terus yang pasti ya nggak boleh diem, karena kalau diem memang pikiran kita yang diserang ya. Akhirnya ya udah banyak aktivitas ya, beresin rumah, berjemur, apa yang bisa dikerjain kita kerjanya di rumah gitu. Karena aku jaga prokes sekali, dan waktu itu aku dapat dinas ke Abu Dhabi gitu ya. Di sana saat-saat pandemi aku dinas, dan itu bukan hampir setiap hari hidung aku dikorek dan PCR. Jadi begitu sampai Abu Dhabi dan pulang ke Indonesia, aku puji Tuhan negatif. Nah, selang 2 minggu 3 minggu aku malah kena positif gitu, dan itu dari istri sendiri. Ya, itu yang membuat aku sedikit kecewa, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan aku sampai konseling, kan istri aku dapat ini ya, pewahyuan hidayah bahwa
kasih itu menyembuhkan. Aku bilang bahwa aku nggak perlu dikasihi, aku cuma pingin nggak kena COVID, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Aku cuma pingin nggak kena COVID, dan itu real, itu terjadi. Sehingga sebetulnya bukan masalah benar atau salah saat itu, cuma aku lebih butuh berdamai waktu sendiri dengan Tuhan. Jadi kenapa sih saya harus kena COVID sekarang? Karena banyak opportunity yang lost dan lain-lain. Itu yang membuat kecewa, sedikit kecewa. Dan akhirnya memang harus ada hubungan pribadi sama Tuhan. Aku bertemu, aku bilang aku perlu waktu sama Tuhan sendiri, karena itu benar-benar ini urusan aku sama Tuhan. Ini aku sendiri doa gitu ya, dan membutuhkan waktu yang sangat lama, berapa hari gitu, sampai aku benar-benar tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi. Nah itu, aku harus sembuh. Tuhan, ini bukan maunya Tuhan. Ada banyak hal yang lebih baik. Bahkan Tuhan akan mengganti hari-hari kita yang dimakan belalang itu ya, belalang pelahap, belalang yang datang itu, semuanya Tuhan akan gantikan berkali lipat hal-hal baik itu. Jadi ya itulah, itu kita hubungan pribadi sama Tuhan, kita mendapatkan jawaban yang berasal dari Tuhan, bukan hanya kata-kata motivasi. Itu yang membuat kita semangat lagi untuk melayani Tuhan. Selama 14 hari kita berdua tuh kita nggak ngomongan, nggak ada apa, dia tuh benar-benar diem. Sementara kondisi dia makin hari makin ngedrop. Sebenarnya saturasi oksigen dia pernah di 93. Bahkan di bawah 90 ya, pernah. Dan itu tiap malam tuh buat saya tuh, saya suka bilang, kamu kuat gak? Perlu panggil ambulan gak? Itu tuh yang dia nggak mau jawab. Sementara saya di tengah-tengah tuh yang, aduh Tuhan gimana, bisa ngelewatin gak malam ini? Itu tiap hari buat saya mencekam, bisa ngelewatin gak? Bisa ngelewatin gak malam ini Tuhan? Itu bayangkan hampir 10 hari, karena dia paling berat. Itu buat saya tuh jantung saya seperti apa. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya gitu, tolong saya Tuhan, melewati hari-hari ini gitu. Saya nggak kuat ngelihat dia seperti apa gitu. Sementara saya telepon dokternya gitu, ini gimana, sampai dokternya bilang kalau nggak kuat kita pakai ambulan aja. Sementara dia bilang saya nggak mau pakai ambulan, saya nggak mau ke rumah sakit. Tapi dia nggak mau bicara, dia nggak mau ngomong atau ngajak berdoa pun enggak. Kami sisa kamar 14 hari itu, kamar, gak bicara. Sebenarnya saya udah dapetin banyak hal ya gitu. Akhirnya saya tiap hari berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi kita. Saya percaya bahwa banyak hal yang harus kita lakukan. Makanya ketika kami sembuh COVID itu benar-benar bahwa apa nih harus kita bisa lakukan nih buat orang sekitar kita gitu. Yang tujuan kami seperti itu sekarang tuh. Apa yang kita bisa lakukan untuk yang orang sekitar kita? Masing-masing kita punya komunitas ya, punya keluarga di KKD gitu. Gimana kalau orang-orang yang saudara sepupu kita gitu? Kasian banget mereka gitu kan. Di situ saya sampai nangis itu, Pi. Kita tuh bersyukur punya keluarga di gereja, punya keluarga yang di dalam Tuhan, yang mereka seperti apa. Tapi gimana saudara sepupu kita gitu? Ketika keluarganya COVID, mereka harus apa gitu. Akhirnya puji Tuhan lah, dia yang biasanya nggak mau berorganisasi, dia ikut Satgas itu, yang kayaknya ketika ada apa-apa ya, tolong nih teman saya, ini saya gitu. Ya apa yang kita bisa lakuin ya itu setidaknya, entah mau mengirimkan vitamin kayak mau apa ya, apa yang kita bisa istilahnya menyalurkan kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu ada ya, supaya mereka bisa ngeliat kasih Tuhan lewat anak-anaknya gitu. Kalau aku lebih lama daripada istri kalau salah 10 hari ya. Oh, begitu 10 hari udah negatif. 10 hari itu udah negatif, cuman tetap karena mau ketemu anak, jadi karena kebetulan dia agak lebih parah ya, batuk-batuknya tuh yang sampai kayak gimana, sampai bisa setengah hari itu di kamar mandi gitu, saking batuk, mau muntah apa gitu. Nah tadinya suami nyuruh saya keluar, kamu
negatif, kamu harus keluar dari rumah. Tapi saya nggak mau ninggalin karena kondisi dia tuh buat saya tuh tegang aja gitu, buat saya tegang terus gitu. Terus yang dia nggak bisa makan, kami tuh 14 hari pun nggak ngomongan gitu, pisah kamar, nggak ngomongan gitu. Yang saya nggak berani ninggalin kondisi dia gitu, yang buat saya tiap malam itu mencekam kalau buat saya tuh ya, karena ngelihat kondisi dia gitu. Puji Tuhan kalau saya lebih kuat lah gitu, karena ya saya paksa untuk makan, paksa untuk apa, tapi saya nggak tega ninggalin suami saya. Akhirnya saya tetap ngikutin 14 hari supaya saya ngeliat kondisi dia dan bisa ketemu anak juga gitu. Luar biasa baik gitu ya, di tengah-tengah kayak gini dia masih memberikan semangat, bagi-bagi firman gitu ya. Ya pasti Tuhan akan mengconvince gitu ya, mengconvince kita pribadi bahwa prokes harus dilakukan, vaksin harus dilakukan gitu. Karena kita juga bukan dokter yang lebih maha ahli, maha tahu gitu. Kita bisa sampaikan melalui kesaksian kita bahwa Tuhan Yesus yang kontrol hidup kita di tangan Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan Tuhan yang menyembuhkan. Jadi walaupun sekarang saudara-saudari sedang sakit, percayalah bahwa Allah yang menyembuhkanmu. Itu yang utama sih menurut kami. Untuk rekan-rekan semua yang mendengarkan kesaksian ini, yang pertama adalah di atas segalanya utamakan Tuhan. Bahwa Tuhan itu Dia Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kita, Tuhan yang sayang sama kita, anak-anaknya. Dan percayalah, kalaupun rekan-rekan sekarang sedang sakit, Tuhan tetap Allah yang menyembuhkan. Itu harus sadar. Yang pertama itu, utamakanlah Allah dalam segala hal. Yang kedua, ya bilang prokes, bilang misalnya jaga jarak gitu ya sudahlah, lakukan saja gitu. Tapi percayalah di atas segalanya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan yang menolong kita. Itu sih.